sunat tasbih. Lah pernah ibu sunat. Di mana? Masya Allah. Berapa jumlah tasbihnya ini? 300 semuanya ya? Ya, hampir rakaat 2 kali salam. Salatus tasbih naw'un min salatin nafli tuf'alu ala suratin khasatin yati bayanuha. Salat tasbih adalah sejenis salat sunat yang dikerjakan dengan cara yang khusus. Caranya lain daripada yang lain. Ya. Fa fiha fi kulli rak'atin 75 tasbihatan. Setiap rakaat 75 tasbihnya. Namanya salat sunat tasbih. Hampir rakaat berarti 300 tasbihnya. Yang bermaksud dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mengenai hukumnya ulama berbeda pendapatnya. Ada yang mengatakan sunat. Berarti yang mengatakan sunat mengabsahkan hadis ini. Dan adapun walaupun mengatakan hadisnya dhaif, tapi ada ulama yang berpendapat hadis dhaif boleh dipakai untuk fadilah amal. Selama didukung dengan hadis yang sahih. Ada pula ulama yang mengatakan tidak disyariatkan. Ada pula ulama yang berpendapat bahwasanya tidak apa-apa dikerjakan, maknanya boleh. Jadi ada mengatakan sunat, ada yang tidak disyariatkan, ada pula yang mengatakan boleh dikerjakan. Ini pendapat sebagian mazhab Hambali. Nah, ibu dan bapak yang dihormati, dan jalan dalam kitab-kitab salat tasbih dia termasuk bagian dari salat sunat, dan memang hadisnya diperselisihkan kesahihannya oleh ulama. Apa bunyinya? Yaitu hadis Ibnu Abbas. Rasul bersabda kepada Abbas, bukan Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas, tapi Nabi bersabda kepada ayah beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, yang mengajar anak beliau yaitu Ibnu Abbas, yang diajarkan dari Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau. Saya nama anak Abbas Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan Rasul ayah beliau pernah diajarkan oleh Nabi salat tasbih. Kata Nabi, ya Abbas, ya Ammah, wahai Abbas, wahai paman. Abbas, wahai paman. Sekaligus ibu sama kadang, hampir sama kadang. Ya, Abbas ini hampir sama kadang. Tuh sangin, dah banyak tuh. Yang hampir sama mana Hamzah. Jadi antara bapak dan anak atau mana saran ke saya ya. Apa gaya itu kencang, ya? Cucu lagi ya, anak lagi ya. Di antaranya Abbas dengan Hamzah. Maka ketika orang bertanya kepada Abbas, Hamzah, nama kau lebih tua baru Muhammad. Dari segi umur tu pasti, tapi dari segi derajat tinggi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi umur tinggi. Sepermainan lah. Oh ya Abbas, oh ya paman. Alu'tika wala amnahuka wala ahbuka ala af'al bika. Ini adalah ajakan. Oh ya paman, layamu engkau aku beri sesuatu, ya, engkau kerjakan sesuatu. Asyru khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka.
10 perkara yang jika akan lakukan itu Allah ampuni bagi engkau dosa engkau yang dahulu dan yang terakhir, yang lama dan baru, khata'ahu wa amadahu, baik yang sengaja maupun tidak, saghirahu wa kabirahu, dan ketik maupun dan kadang. Jadi fungsinya adalah penghapus dosa. Sirrahu wa alaniyatahu, baik yang dikerjakan secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Ya. Ashrul khisalin an tusalli 4 raka'atin, engkau laksanakan salat 4 rakaat. Salatnya 4 rakaat. 4 rakaat tapi salamnya 2 ya. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi dikerjakan 4. Taqra'u fi kulli rak'atin Fatihatal kitab wa suratan. Setiap rakaat engkau baca Al-Fatihah. Baca surat, kalau cara Jawa surat pendek, ayat pendek, tapi bukan mesti pendek-pendek. Nah, pokoknya baca surat dan pula ditentukan. Fa idza faraqta min qira'ati fi awwal rak'atin, dan jika engkau sudah baca bacaan, yaitu bacaan ayat misalnya di awal rakaat, wa anta qaim, sedang tagatu, qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia sudah baca qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jumlahnya 5 balik. 5 balik. Di sudah baca ayat, sudah bacalah subhanallah walhamdulillah itu 5 balik sebelum rukuk. Sebelum rukuk. Ini betul itu. Itu 15 marratan, sebanyak 15 kali. Ayo kalau mustahil. Thumma tarka'u, kemudian kau ruku' fataquluha, maka kau baca pula tasbih tadi barajan belahna. Wa taraki'un 10, sedang ruku' tadi bacalah 10. Sedang ruku' baca 10, berarti itu saya baca sedang ruku'. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Baca mentok itu. Supaya jangan lupa pakai tangan tadi. Jadi ya, dulu kami bila kau mengajarkan remaja pelatihan ibadah, jo Ustaz Firdaus Rifa'i, dari almarhum, ya tahun-tahun 90-an, ulama ya berangki-rangki jo enak, mudah-mudah, ya, jadi 10 bacanya. Sedang lawaradu 25. Thumma tarfa'u ra'saka min ar-ruku'i, kemudian kau angkat kepala kau dari rukuk. Fataquluha 10, baca pula 10. Jadi sami'allahu liman hamidah, Allahu alhamdulillah la ilaha illallah Allah alhamdulillah. 10 kali lah 35. Thumma tawi saja, kepada engkau sujud, fataquluha wa anta sajid 10, salam sujud baca pula 10. Dorado sampai 5. Thumma tarfa rasaka min as-sujud fataquluha 10, kemudian engkau tak duduk misalnya, engkau angkat kepala duduk, engkau baca pula 10. 55. Thumma tasjudu fataquluha 10, kemudian kau sujud lagi baca pula 10. Berapa jumlahnya? 65. Kemudian summa tarfa' rasaka fataquluha 10, kemudian kau angkat lagi kepala duduk sebelum tagak. Duduk dulu lihat dah. Baca dulu 10. 75. Berarti awak tak langsung tagak nak. Sudah awak sujud kedua, duduk serat pasal colongan biasa, tapi serat nolak masangan. Samurnya cakap. 10 baru tagak 75. Tagak awak balik baca Fatihah, baca surat, baca subhanallah balik 75 lo sampai
duduk baru tahiyat, baru awak tahiyat. Sudah baca 10 duduk tadi, dan kedua tahiyat dan salam. Kemudian kerjakan lagi 2 rakaat lagi. Di rakaat 75 apa rakaat menjadi 300. Ya. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan, salat tasbih ini adalah yaitu di antara salat sunat. Ya, di antara salat sunat yang ada, hadisnya memang dhaif, tetapi diperselisihkan apakah dia naik derajatnya kepada hadis hasan. Tidak tahu lama katakan hadisnya sahih. Hadisnya tidak sahih. Cuma take nak kata sedikit. Jadi sudah hasan, sudah sahih, hasan. Sudah hasan baru dhaif. Jadi kalau take ke hasan, itu bisa dipakai. Maka ulama berbeda pendapat tentang diangkat derajatnya ke hasan atau tidak. Itu saja masalahnya. Malu kawan dulu menulis semacam makalah waktu kuliah yang menyatakan salat tasbih disyariatkan, ya, disyariatkan. Ibu dan bapak yang dimuliakan, lalu apa kata Nabi? Taf'al dzalika fi 4 raka'atin, kalau lakukan itu 4 rakaat. In istata'ta tusalliha fi kulli yawmin marrah faf'al. Jika kau mampu mengerjakannya setiap hari sekali, lakukan. Sekali sehari. Fa in lam taf'al fa fi kulli jumu'atin, jika kau tak mampu sekali sehari, minimal sekali sejumai. Bahasa awak sekali seminggu. Sekali seminggu cara awak. Ya. Sekali jumai kau maksudnya sekali seminggu, bukan berarti harus sekali jumai. Setiap sekali dalam sepekan. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marratan, jika kau tak mampu sekali sejumai, maka sekali sebulan. Baiklah, taf'al fa fi kulli masanatin marrah, jika tak bisa sebulan sekali setahun bagai. Baiklah, taf'al fa fi umurika marratan, jika tak mampu setahun sekali seumur hidup. Gitu. Ya, gitu bunyi hadisnya. Hadisnya dhaif dan dipersihkan tentang hasannya, dikeluarkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, Tabrani, Abu Nu'aim, banyak pada hadisnya. Ya, banyak. Makanya karena banyak itu bisa diangkat kepada derajat hadis hasan. Dengan bisa dipakai. Ya. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan, ini salah satu ibadah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya salat sunat tasbih. Kalau apa tuh? Kerjakan 4 rakaat, 2 rakaat salam. Dia sudah baca ayat pendek, subhanallahnya, subhanallah, Allahu Akbar, boleh. Rukuk boleh, Allahu Akbar boleh. 10 ini contohnya. Itu belum contohnya. Rukuk 10, sambil membaca 10, kemudian sujud 10, duduk 10, sujud 10 ya, atau duduklah istirahat 10 ya, 75. Baru takkan boleh. Kerjakanlah itu 4 rakaat, 2 kali salam, tidak semua pada sembahyang tarawih kan? Tarawih sampai tak, tapi 2 salam. Kerjakanlah sekali seminggu, sekali sehari, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, atau sekali seumur hidup. Ini pun lah sekali hidupnya. Tapi ya, baca jemaah dong. Sudah. Ibu-ibu banyak pengalaman Pak. Nabi Sallallahu rajin ibu, Pak gaya 2-3 orang. Itu acara. Nah, bapakku itu pengurus intinya, pengurus intinya. Itu saja. Kemudian lanjut kepada salat tahiyatul
masjid salatu tahiyatil masjid. Yustahabu liman dakhala al masjid alla yajlisa illa ba'da an yusalli rak'ataini. Disunatkan bagi orang yang masuk masjid untuk tidak duduk sebelum dia salat 2 rakaat, tidak duduk. Sebelum salat 2 rakaat. Jadi masalahnya dikaitkan dengan duduk. Kalau awak duduk, salat 2 rakaat. Kalau awak duduk, salat 2 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlisu hatta yusalliya rak'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk dia dulu sebelum salat 2 rakaat. Ini yang dimaknai dengan tahiyatul masjid. Tahiyat artinya adalah penghormatan. Kalau di bahasa Inggris greeting. Kalau di bahasa Jawa, maka itu tahiyat namanya. Apa kabar? Good morning. Itu namanya tahiyat. Ya, itu yang dengan tahiyat. Apa tuh? Ucapan salam ya. Salam. Ya kan udah salam. Itu apa soalnya? Di bahasa Indonesia kritik mana? Di bahasa Arab tahiyat. Di bahasa Indonesia bingung orangnya. Salam dan assalamualaikum lah. Di ucapan sapaan juga pertemuan. Ya. Itu namanya tahiyat. Jadi menghormati masjid dengan cara salat 2 rakaat tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Kecuali Masjidil Haram. Dengan apa? Agatina. Tawaf. Kalau masuk ke Masjidil Haram, itu yang area Ka'bah itu, maka sunatnya adalah tawaf, bukan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid adalah tapak lain selain Masjidil Haram. Sehingga sangat pentingnya ini salat yang namanya tahiyatul masjid. Ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik orang Ghatafan atau suku Ghatafan zaman Nabi ini. Beliau masuk masjid di hari Jumat. Wan Nabi SAW yaktubu. Nabi sedang khutbah. Khutbah akhir dong. Itu khutbah Jumat. Apa adabnya kalau nak khutbah? Dua anian dia mendengar simak dalam. Ya, ada orang yang belakang aja nak kecewa niang. Kena dong. Pengajian niang ada kena niang lah. Jadi ada apa niang? Jadi ada kena niang apa? Iya, mengajikan mana ansib idza qulna li sahibika yaumal jumu'ati wal imam yakhutub faqad lahumta. Jika kau mengatakan kepada saudara kau, idza qulna li sahibika ansib wal imam yakhutub faqad lahumta. Jika kau mengatakan kepada saudara kau di hari Jumat imam sedang khutbah, ansib anyang, maka kau sudah berbuat sia-sia. Faqad lahumta. Apalagi yo satu maibo. Manakah orang ibu itu katanya terus satu lagi ibu mana hadiah lain bodoh. Tapi kalau syarat boleh kan nanti yono ida kulta, jika kau mengatakan aniang itu yang salah. Kalau syarat kan tak cek tak perkataan itu dalam isyarat adalah perkataan. Isyarat itu adalah apa itu? Isyarat itu apa namanya? Perkataan daya. Isyaratnya kode. Ya, tapi itu betul bahasa. Isyarat adalah bahasa, tapi tidak setiap bahasa perkataan. Ya tak? Ada di belakang orang dunia bintang. Ada konferensi pers, polisi. Bagian orang atau para atau cucu membunuh kakek neneknya. Kecil-kecil ni ya. Lalu ada orang polisi mana kau makna jo kompor gas, jo apa? Tabung gas. Kita ngaji sedikit.
polisi tambah polisi. Hah? Polisi juga polisi. Nah, polisi menembak anak SMK. Gaji-gaji. Lah gaji-gaji saya zaman kedua. Nah, mudah-mudahan gaji itu sampai kembali. Jadi kan bantu dong. Walaupun demikian, ketika Sulaim Al-Ghatafani langsung duduk, Nabi tegur, faqa'ada qabla an yusalliya rak'atain an yusalliyah. Nabi menyuruh Sulaim Al-Ghatafan yang datang di baju Jumat, Nabi sedang khutbah, langsung duduk sebelum salat 2 rakaat. Nabi suruh untuk salat sunat 2 rakaat. Kata orang yang sedang khutbah tetap dia sudah di masjid. Maka apa-apa itu dari Jumat kalau orang sedang abang 4 tagak itu dikabulkan dengan tagak karena apa-apa kau sembahyang sunat di masjid 2 rakaat, tapi dan panjang-panjang sadar lo karena awak intinya mana khutbah yang panjang-panjang sederhana saja. Jadi sedang azan tentu tagak apa kau mana azan jauh menjawab. Hah? Nama? Ya, saja azan tagak. Kemudian setelah selesai azan dari baca dulu doa. Sudah azan, kemudian baru tahiyatul masjid singkat saja. Baru waktu 2 menyimak khatib berkhutbah. Kalau ada hadis Nabi imam berkhutbah, wa imam yakhutub. Tak kalau langsung berdua, memang harus keluar dulu dia. Kalau langsung duduk, coba. Dengarkan hadis Sulaim Al-Ghatafani. Faqa'ada, lalu dia duduk qabla an yusalliya rak'atain, sebelum dia salat 2 rakaat. Nabi suruh an yusalliya huma, Nabi suruh untuk mengerjakannya. Amanahnya dah. Hah? Suruh Nabi keluar atau suruh Nabi semalam? Banyak. Karena kita ada suruh keluar dah. Baik, kedua dulu ya. Awak langsung suruh dua. Kedua dia, suruh dia. Nabi tak suruh dia keluar. Tapi Nabi hanya suruh salatlah 2 rakaat duduk ya. Kita duduklah sebenarnya ada tokoh. Lalu Ustaz, lalu ya Rasulullah, ya lo, tengah-tengah. Jadi tak ada Nabi suruh keluar. Mungkin saja. Oh betul. Wallahu a'lam. Tapi kalau berdasarkan kepada bunyi hadis, tak ada Nabi suruh keluar. Tak ada Nabi suruh keluar. Tapi langsung masjid. Karena ini namanya masjid dalam bahasa Arab. Musalla ke Jawa. Dalam bahasa Arab musalla, dalam bahasa Arab masjid namanya ini. Ini namanya masjid. Kata orang Arab namanya masjid. Ayo masjid ada itu apa nih Pak? Masjid mukhlisin, muslimin. Mereka nak sebut musalla. Yang musalla dalam istilah Arab, tanah lapang, kantin terus rayo. Itu musalla. Lapang kantin itu musalla namanya. Karena di rayo itu sembahyang rayo. Sekolah rayo di tempat lapangan. Nah, jadi di mana orang sembahyang rayo lapangan itu namanya musalla. Sekaligus sampai menyembelih hewan kurban. Musalla itu zaman Nabi untuk menyembelih hewan kurban dan untuk melaksanakan salat hari raya ya, dan juga untuk mengkisas, untuk mengeksekusi narapidana di lapangan itu. Bukan masjid, karena boleh kisas di masjid di lapangan. Jadi kau musalla, itu namanya masjid. Jadi itu bahasa warga tak perlu dibahas. Karena orang Indonesia kalau tak perlu dibahas. Jadi kan cepat juga bahasa Arab juga bahasa Indonesia. Walaupun musalla itu bahasa Arab, tapi pemakaian dakwah apa namanya itu? Ya, tak sesuai juga bahasa Arab. Beda masjid dengan musalla kan, kalau musalla dan sampai sholat Jumat. Nah, kemudian itu. Beda jami' dengan masjid biasa. Jami' bukan musalla. Jami' je
atau masjid jamiah, kemudian jadi masjid saja. Kalau jamiah itu masjid raya misalnya. Masjid raya kadang tempat orang Jumat. Kalau masjid yang lain namanya masjid saja, tidak jamiah. Masjid Jawa. Jamiah tadua. Apa lagi? Jamiah perang luar. Kalau yang lain seraya, kemudian seraya, apa? Raya itu di mana? Ini dari kata jamiah itu sebenarnya. Nah, jadi dalam agama jamiah cek masjid saja cek. Jadi al masjid al jamiah, masjid al jamiah dan masjid saja. Nah, iya masjid agung itu saja mana di masjid jamiah? Yo, agung raya jamiah kamu. Udah kemarin menyebutnya dengan berbagai macam sila. Pokoknya masjid yang sampai orang berjumlah namanya masjid jamiah. Ya, kalau itu namanya musalla, kalau itu namanya masjid saja. Ini langgar surau masjid dalam syarat. Kalau tidur di Aceh namanya apa namanya? Ya, di Aceh atau apa? Hah? Dawamnya. Ya, menasah. Di awal ya langgar ya, tapi langgar itu di awal ada terus, tidak ada ya. Langgar. Daerah Melayu, Palembang, langgar. Berarti bahasa Melayu. Ya, bahasa Melayu. Jadi surau terus. Jadi dia pikir, ke surau ya, masjid dah ke surau ya. Ajaku saya ke surau, masjid tuh, itu masuk apa? Jadi kok masjid dalam syarat? Ya ragu dulu. Tapi kalau kata nalabang, jadi itu masjid. Karena itu musalla. Ada musalla itu masjidnya. Yang ada masjid. Jadi namanya masjid. Ya. Jadi berdasarkan kepada hadis tadi tidak disuruh Nabi Sulaih Al-Ghatafani keluar dulu, tapi langsung salat saja. Tak semayang tadi ya, boleh. Salat 2 rakaat. Berarti Nabi mengajak jemaah. Jadi kalau ada berarti khatib Jumat menegur jemaah. Pak. Halo. Tak melanggar itu, karena Nabi mengajak jemaah. Ya, dan bahkan jemaah mengajak Nabi sedang khutbah. Ada apa-apa? Kalau ada orang itu ini tentu ya buat bapaknya ganjilal palah nih, makna kan jangan nih. Segala satu minta, aku minta, batang lah itu orang. Kini piralam si palah, ada jemaah Ustaz. Kata bapak, ini kampung kami sawana karya. Nah turun hujan. Lapan sawah, panen sawah, karya. Dan ada tumbuh padi. Suatu hewan terhadap kami lah kehausan. Orang kampung ada biaya manusia. Doakan Allah dan turun hujan. Untuk Nabi bacakan doa turun hujan, doa istisqa sedang ketupat. Ayat menyebutkan Nabi sedang doa istisqa. Ada jemaah tak doa. Doakan Allah nak turun hujan di kampung kami. Sebab kampung kami karya, kemarau. Ya. Awak pun tak masuk ke kemarau, hujan panjang. Di Arab sana mana tidak ada hujan. Banjir sana tidak. Di Arab tu banjir sana baik baik awak capek tidak hujan dia. Gembira ya itu. Sekali-sekali tidak kadang. Jadi awak kalau ingin ya tahu awak nikmat Allah pada hari awak, bagaimana kepada pasir tu. Dia pada pasir tu pergi berwisata. Kemau datang kepada pasir, tu berwisata di rancak di pada pasir. Ada tumbuh rumput segede, atau rancak curang. Minum lagi. Ada apa tumbuh rumput segede, atau rancak curang. Ada awak urusan
di mana tak rencana. Saya ada mana dia jawab. Udah di sini tu dia tanah turun pun segete itu siram orang rencana. Menurut ano di bawah ada rencana. Lah rencana di bawahnya. Tentu iyo kemang ke bawah sendiri curang anak. Itu siapa kawin dan kaki Indonesia. Oh ini surga dunia. Datang ke puncak ini surga dunia. Awak tak bersuruh-suruhku, karena awak mati kerajaan. Awak lah dari raja, datang sudah raja. Syukur kurang. Jadi balik cerita tadi, cerita dulu. Barasul boleh mengecek itu, boleh mengecek, ya. Khatib, jemaah mengecek juga. Khatib minta doa turun hujan. Tentu cuma timur orang tak melihat ya Rasulullah banjir ke bawah ini. Lah kami pun hujan kakak berarti ala banjir no ya Rasulullah. Aduh anak ini ya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami hanya ke kami deh. Kisahkan ke tempat lain. Jadi kalau awak kata Quran itu sederhana saja. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan ke sekitar kami dan kami di Jawa sedang kata Quran kami kalau arah. Kalau turun hujan sekitar kami. Pesantren ada. Cuma ada hujan tapi dan segini gua sehari gua di sini apa namanya nih? Jawa aja turun hujan kami ke Barade kadang. Kemudian kemudian apa yang lain, oke. Bahwa hujan IKN ke 17 Agustus Allah Ta'ala hujan dari lah itu boleh jemaah berbicara dengan khatib bicara dengan bahkan Nabi sedang khutbah datang cucunya Hasan Husain lalu dia ke Nabi bagi Nabi deh ini sedang khutbah kencang ya tak ada Nabi gendong cucunya dong. Nah, jadi kalau kita baca hadis-hadis ya tidak perlu namanya ya sederhana saja. Kalau kita cuma deko bagilah Allah lah dah aduh lah kamu beli cucu nawa dia pakai banyak apa ada mama ini kecil-kecil tapi berbiak sederhana saja sama ya bisa bicara ya. Jadi ini tahiyatul masjid, saking pentingnya tahiyatul masjid maka dia dikerjakan walaupun khatib sedang berkhutbah. Kemudian yang perlu juga dipahami bahwasanya bagaimana hukumnya apabila berada di waktu yang terlarang. Maka jawabannya adalah boleh tahiyatul masjid sesudah salat asar, boleh tahiyatul masjid sesudah salat subuh walaupun waktu itu waktu terlarang. Karena apa? Karena dia punya sebabnya masuk masjid. Apabila ibu-ibu bapak la menjelang maghrib masuk ke masjid sebelum duduk dan masjid dulu walaupun tadi sudah sembahyang asar dan belum lagi azan maghrib karena tersebab masuk masjid. Awaklah sudah subuh pandangan kuliah subuh tasakat pipis lalu bulu melihat masuk jadi tahiyatul masjid boleh. Kenapa? Disebabkan masuk masjid. Tapi tidak tahu juga tidak tahu di masjid. Oh saya dulu itu tak ada melihat apa di masjid ada itu. Ada di masjid. Tapi adalah ada. Ya, itu tidak. Waktu itu bukan waktu sholat sunat antara subuh sampai terbit matahari dan asal sunat ini. Kemudian tadi belum matahari mengalir. Salat sunat isyraq. Setelah itu sampai duha masuk baru isyraq. Nanti ada penjelasannya. Jadi itulah tahiyatul masjid yang disyariatkan untuk kita.
sunat. Jadi yang tadi hadis Nabi menyuruh itu menekankan berarti sunatnya makan, menekankan sedangkan kebutuhan orang terus. Tapi tidak wajib pada sholat. Itu dia wajib. Tidak harus, tidak wajib ya. Jadi jangan pikir wajib Nabi suruh tidak mesti. Jadi ada pemalingnya dari yang wajib. Kemudian as-salat ba'dal wudu. As-salat ba'dal wudu. Ini as-salat ba'dal wudu. Al-wudu ya. Al-wudu qabla shalah. Yustahabu liman tawadda'a an yusalli rak'ataini aw aktsara fi ayyi waqtin walau fi waqtil karahah. Ini namanya salat sunat zuhur atau salat sunat wudu. Siapa yang biasakan ini? Bilal bin Rabah. Disunatkan bagi orang yang sudah berwudu untuk salat 2 rakaat atau lebih di waktu kapan saja. Jadi waktunya boleh kapan saja. Waktu kapan saja. Walau fi waqtil karahah, walaupun di waktu makruh seperti sudah subuh matahari, sudah asar sampai terbenam matahari. Berdasarkan sabda Nabi kepada Bilal inda salatus subhi, ya Bilal akhbirni bi arja amal amiltahu fil Islam. Oh Bilal, beritahu aku apa amalan yang mengandung pengharapan tinggi yang engkau lakukan dalam Islam. Oh Bilal, amalan istimewa dari kau. Apa itu ya Rasulullah? Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah, akan aku mendengar bunyi terempa engkau di hadapanku di surga. Aku mendengar bunyi telapak terempa engkau di hadapanku di surga. Bunyi terempa engkau lah bunyi di surga di hadapanku. Amalan yang kau kerjakan ini, ya. Istimewa engkau. Qala ma'antu amal aja indi anni lam atatahhar tawuran fi sa'ati min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika at-tawur ma kuntu li an usalliya. Tidak ada amalan yang penuh pengharapan bagiku kecuali aku itu apabila berwudu di waktu kapan saja, malam dan siang, kecuali aku salat dengan wudu itu sesuka hatiku. Sesuka hatiku, berarti bulan labih. Aku maksudnya adalah awak membiasakan diri setiap baca wudu berwudu lagi, yani yang dibacakan Bilal itu. Setiap Bilal bukan tuik, nu boleh balik. Itu maksudnya setiap baca wudu nu boleh balik. Sudah wudu itu no salat 2 rakaat atau lebih, namanya salat sunat wudu. Berarti dikhususkan bagi orang yang membiasakan diri setiap baca wudu berwudu lagi. Itu. Dan waktunya boleh kapan saja, walaupun waktu terlarang tadi itu makruh tadi itu. Berarti ibu yang tadi kalau dia sudah salat subuh kemudian dia salat, ya berwudu dulu. Berwudu lagi, kemudian dia salat. Boleh satu masjid, boleh juga salat sunat wudu tadi. Apabila dia salat sunat wudu sudah tutup masjid namanya. Tentu ya, karena yang disuruh Nabi salat 2 rakaat masuk masjid baru 2. Baik niatnya atau masuk masjid atau duha atau salat sunat zuhur ini sudah masuk dari masjid namanya. Gitu. Jadi salat sunat wudu termasuk salat sunat yang punya sebab semua dia tutup masjid, jadi boleh di waktu terlarang. Jadi kalau ada bapak ibu yang ingin mengamalkan serupa Bilal itu kerjakanlah, mudah-mudahan baru itu terempa.
Menyuruh Bilal, tapi Nabi tidak kerajaan apa? Kekhususan Bilal. Jadi ada ibadah tuh yang Nabi takrir, Nabi apa? Nabi tetapkan, Nabi akui, ya. Nabi akui walaupun Nabi tak kerjakan, ya. Nabi tak kerjakan, tapi sahabat kerjakan. Banyak tuh. Nah, ada anak sahabat itu yang tio salat qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ada imam, tapi qul huwallahu ahad panjang satu rakaat. Mengadu kepada Rasulullah, ganjil imam kami. Setiap sembahyang qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Ada apa ini? Maka Nabi pagi ya, engkau apa? Allah panjang. Ya Rasulullah, aku cinta surat Al-Ikhlas ini. Nah, setiap itu sih tidak pernah Nabi larang ya. Ya. Tahu alasannya apa? Aku suka betul Al-Ikhlas. Nabi takdir. Nah, tapi Nabi tidak pula kerjakan tuh satu sembahyang berdoa. Nabi takdir saja. Nah, ini kekhususan Bilal bin Rabah. Nah, jadi tidak pula semua ibadah yang Nabi suruh Nabi kerjakan. Itu Nabi sunatkan duha apa namanya? Daud. Nabi tidak ada pasal Daud. Yang kerjakan sahabat. Sahabatnya itu siapa? Abdullah bin Amr bin As. Itu yang rajin salat. Puasa Daud, kata Nabi, tidak usah lah. Ya sudah aku mampu. Kalau mampu ke puasa tiap hari, tidak usah sebenarnya. Daud saja Daud. Waktu Daud itu yang boleh dapat. Lalu dia berpuasa Daud, lah terakhir namanya saya. Nah, kenapa? Kita terima syarat Rasul. Puasalah 3 hari dalam sebulan, ya, atau 2 kali dalam seminggu, jadi Kamis. Nah, ya aku mampu ya Rasulullah lebih dari itu, kerjakanlah puasa Daud. Nah, dikerja puasa Daud, bukan mana? Dalam 3 tahun atau boleh. Nabi tidak ada puasa Daud. Nabi Senin Kamis. Gitu contohnya. Jadi para sahabat ini ada yang punya semangat masing-masing yang berbeda-beda, maka kebiasaan Bilal salat sunat wudu. Silakan bagi yang meniru, silakan, dan Nabi sudah akui benar puasa apa namanya salat sunat turun. Jadi apa-apa kalau batal belum lihat sunat doa, batal belum lihat betul. Itu tuh kerja dipelihara kesucian kita. Karena kan wajibnya wudhu kan ketika kau salat. Kapan kita wajib wudhu? Itu kan salat. Tapi tidak setiap orang wudhu wajib salat. Ya, tapi setiap orang akan salat wajib berwudhu. Nah, kemudian kita lihat lagi salat sunat isyraq. Nah, ini isyraq ini yang kita berdebat berkepanjangan dengan namanya isyraq. Kita baca bukunya Ibu. Apa kata kita? Salatul isyraq hiya awwalu salatul duha. Dia adalah awal salat duha. Inna waktu salat duha yabda'u min tulu'i syamsi, karena waktu salat duha mulai semenjak terbitnya matahari. Wa qad thabata tasmiyatu hadhihi salati fi hadzal waqti min salat duha bi salat al-isyraq an Ibni Abbas. Dan telah ditetapkan penamaan salat ini di waktu ini, yaitu waktu duha, itu dalam hadis Abdullah bin Abbas. Jadi dia awal salat duha. Kapan awal salat duha? Terbit matahari, tunggu seperempat jam minimal, maka laksanakanlah salat sunat isyraq, dan dia hakikatnya adalah duha. Duha ada waktunya, namanya salat isyraq. Ya, duha jadi nama isyraq jadi nama. Tidak makan isyraq karena dia di awal duha, setelah seperempat jam
Oh, matahari terbit, karena matahari terbit nggak boleh orang salat. Matahari terbit jangan salat. Sebagai musaji yang mau carian dulu tegak-tegak. Lah suruh, tapi tadi bapak, matahari salat kami sembilan sunat. Kenapa tuh? Tunggulah dulu apa terus berpejam nih. Sudah isyarat, sudah suruh, tunggu sembilan jam, baru pak salat, baru pak pulang. Tegak ya. Itu yang penting kita pahami dulu. Kan dijelasin awal salat duha. Isyarat adalah awal salat duha. Ya. Demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Ibu dan Bapak Mati. Mudah-mudahan yang kita sampaikan yang pertama salat sunat tasbih bagi kita sebagian sudah ada melakukan. Kalau yang belum boleh coba ya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Kemudian salat sunat yang kedua, salat sunat tahiyatul masjid, kemudian